LGBT, sebuah renungan untuk kalian. Dan jangan gusar jika orang normal berharap akan ada undang-undang yang melarang kalian untuk melakukan perbuatan yang menyimpang itu. Karena dengan adanya undang-undang tersebut, setidaknya bisa bikin kalian mengurangi pengerusakan terhadap diri kalian sendiri dan dapat menuntun kalian ke arah kehidupan yang lebih normal. Kalian bilang, kenapa kami dihalang-halangi? Kan ini adalah hak asasi kami. Jangan sangkut pautkan hal yang mengundang mudarat dengan hak asasi. Jika kaum Nabi Lut saja dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mempunyai bumi ini, lalu hak asasi mana yang kalian bicarakan? Kalian kan juga numpang di bumi Allah. Jadi Allah tidak menginginkan hal yang demikian. Kami juga punya kewajiban untuk menghalangi hal yang mendatangkan murka Allah atas perbuatan kalian. Kalian bisa menilai kami begitu gampang bicara, padahal kehendak kalian bukan atas kuasa kalian sendiri. Jika kami yang jadi kalian, apa yang harus kami lakukan? Kalian kan dilahirkan dalam keadaan normal dan fitrah kalian tetap pada lawan jenis loh. Tapi fitrah kalian itu kalah oleh tabiat buruk itu. Jika kami yang ada di jalan kalian, tentu kami akan mendatangi ahli jiwa untuk mendapatkan terapi dan menghindari berteman dengan komunitas gay tersebut. Kalian bisa pikir saja, Allah sudah menciptakan pasangan dengan desain lengkap. Kenapa kalian masih mencari yang tidak lengkap? Ini ibaratnya seperti baju. Baju sudah didesain sesuai dengan bentuk badan bagian atas. Celana sudah didesain sesuai dengan bentuk tubuh bagian bawah. Tapi kalian menggunakan celana untuk baju dan baju untuk celana. Contoh yang lain, orang membuat sarung golok agar golok itu aman. Tapi kalian memasukkan golok kalian ke dalam sarung bantal. Amankah jika demikian? Oh, kalian punya alasan. Kalian selalu dikecewakan lawan jenis. Dengan punya pasangan sejenis, kalian menemukan kesetiaan dan cinta sejati. Cinta sejati. Pada sebuah studi yang dilakukan bahwa seorang gay punya pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya. Kalian sering dikecewakan lawan jenis lalu menjadi homo. Apa kalian pikir manusia tidak diuji dengan cinta juga? Tidakkah kalian rindu menimang bayi dan dipanggil ayah oleh anak-anak hasil hubungan cinta yang halal? Tidakkah kalian ingin menyambung keturunan orang tua kalian? Dengan menjadi homo atau lesbian, kalian sama saja memusnahkan populasi manusia. Kenapa dikatakan memusnahkan populasi manusia? Karena dengan semakin banyak homo dan lesbian, maka manusia akan berkurang. Mana ada hubungan sejenis bisa menghasilkan keturunan? Dan kalian juga akan menjadi biang penyakit. Di antaranya kanker dubur, kanker kelamin, kanker mulut karena oral seks dan lain-lain. Jadi masih ngototkah kalian bicara soal hak asasi? Jika perbuatan kalian itu dapat mendatangkan murka Allah, sudah dapat penyakit, tidak dapat keturunan, berdosa lagi. Jika cuma kalian yang sakit, berdosa, dan tidak dapat keturunan, yaitu kan risiko kalian sendiri. Tapi penyakit kalian itu menular. Perilaku kaum kalian juga sering bikin risih dengan menggoda orang lain. Dan jika kami biarkan, kami yang akan kena imbas musibahnya. Sehewan-hewannya hewan jantan tapi masih kawin dengan hewan betina. Sesetan-setannya setan jantan tapi juga masih kawin dengan setan betina. Dan inspirasi masih menuntun mulut ini untuk bicara tentang kalian. Tidak melahirkan kata-kata yang entah bisa dijadikan bahan renungan atau malah bikin kalian tambah sakit hati. Tapi ini hanya bertujuan untuk menyeru agar kalian bisa mengenal lagi nikmat yang benar-benar nikmat yang sudah kalian tinggalkan.
Kalau ada yang bicara bercinta dengan orang berjenis kelamin sama adalah modern, justru pola pikir yang seperti itu adalah pola pikir kolot. Karena ribuan tahun yang lalu kaum Nabi Lut juga melakukannya. Bahkan bumi pun tidak rela dipijak oleh mereka. Perut bumi jadi tempat yang layak buat mereka. Apa kalian mau seperti itu? Kalau kalian bilang ya, kalau sudah saling cinta mau gimana lagi? What the hell love? Jika saling merusak dan mengundang penyakit, apa nggak sayang sama anusnya? Kalian marah saat dibilang hewan jantan aja kawin sama hewan betina. Ya, kami tentu tidak menyamakan kalian dengan hewan, karena hewan lebih tahu cara bikin keturunan yang benar. Kalian berkecil hati karena termarginalkan atau dikucilkan. Ya terus siapa yang mau ambil risiko membaur dengan kalian yang dapat mengundang musibah? Apakah tidak cukup contoh kaum Nabi Lut? Ya kalian bisa-bisa aja berdalih bahwa kalian bukan Islam, ya. Kan ada kaum kalian yang bukan dari golongan umat Islam, tapi ternyata semua agama melarang praktek tersebut. Atau bisa kalian ajukan satu ayat saja dari kitab suci kalian yang membolehkannya? Ateis saja yang bertumpu pada akal masih menolaknya karena mereka tahu itu membawa penyakit dan tidak menghasilkan keturunan. Kadang ada yang mengolah tubuhnya dengan latihan fitness agar kelihatan macho dan menarik. Mereka rela mengeluarkan uang untuk membeli suplemen pembentuk otot hanya untuk memikat sesama jenis. Itu kan namanya ganteng-ganteng mubazir, macho-macho mubazir. Kau perindah tubuhmu, tapi kau rusak duburmu. Demikian juga dengan lesbian yang melakukan berbagai perawatan untuk mendapatkan tubuh yang aduhai, yang seksi, yang membaheno, tapi untuk dipersembahkan pada pasangan sejenis. Itu namanya cantik-cantik mubazir, seksi-seksi percuma. Apakah kalian merasa terhina? Sedangkan kalian saja tidak menghargai fitrah kalian dan tidak menghargai anus kalian. Jika kalian tidak mau merubah pola hidup kalian dengan berusaha keluar dari lembah yang berbahaya itu, ya tentu kalian sendiri akan rugi. Kalian rugi kesehatan, rugi keturunan, dan kami rugi imbasnya. Bagaimana kalau Allah menurunkan murkanya seperti yang dialami oleh umat Nabi Lut? Orang tua kalian mungkin tidak akan terlalu sedih jika kalian tidak punya keturunan karena faktor gangguan organ dalam atau karena suatu penyakit. Tapi mereka akan sangat sedih saat tahu bahwa kalian tidak memproduksi pada pabrik yang benar. Orang bercocok tanam di sawah dan di ladang, tapi kalian malah bertani di pipa limbah. Ini mungkin terdengar sangat keras dan mungkin kalian nilai begitu kasar, tapi sebenarnya tidak demikian. Ini adalah bentuk kepedulian. Kami ingin kembali mengajak kalian kepada fitrah yang sebenarnya, agar kalian bisa menikmati nikmat yang sebenarnya sesuai dengan yang sudah didesain, yaitu pasangan masing-masing, pria dan wanita, yang bagaikan baju dan celana. Kalau seandainya dipasangkan di tubuh kita ini, untuk bagian bawah itu celana, bagian atas juga celana, itu kelihatan seperti apa? Atau bagian atas baju, bagian bawah juga baju, itu kan bukan pasangannya. Demikian juga dengan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu kan juga bukan pasangannya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa merenung, kalian bisa berpikir seperti yang sudah disampaikan tadi. Apakah tidak rindu dipanggil ayah? Apakah tidak rindu dipanggil ibu bagi yang lesbi? Betapa indahnya hidup bersama keluarga tercinta dalam keadaan normal, tidak menyimpang dari fitrah, punya anak di sekeliling kita. Ada anak yang bakal mendoakan kita setelah kita meninggal nanti. Ada anak yang akan merawat kita kalau ternyata kita sakit. Ada anak yang akan mempedulikan kita di hari tua kita.